Kolose pasal 2:13 berkata, kamu juga dahulu mati karena dosa-dosamu. Jadi orang yang berdosa adalah orang yang mati di hadapan Tuhan. Orang yang gak percaya kepada Yesus Tuhan adalah orang yang mati di hadapan Tuhan. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya tahu saudara diberkati Tuhan. Saya tahu dan sangat yakin bahwa saudara diberkati Tuhan, saudara dipeliharakan Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah Miracle Morning, mujizat di pagi hari. Harapkanlah itu bahwa mujizat itu mendatangimu saat ini juga. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita akan satu pujian kepada Tuhan. Engkau Yesus permata hatiku. Katakan pujian yang sedalam hatimu, ucapkan langsung kepada Yesus kita, dan Dia akan memberkati kita. Haleluya. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Engkau Yesus, Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus yang layak disembah. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Rajaku. Hanya Yesus yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak disembah. Haleluya. Hanya Kau Yesus yang layak disembah. Jamahlah setiap kami Tuhan Yesus. Setiap telinga mendengarkan firman-Mu, jamahlah pada saat ini.
semua, agar kami dapat melihat keajaiban Taurat Tuhan. Pakai hamba-Mu menyampaikan perkataan-Mu, dan biarlah perkataan-Mu menghidupkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan aku mengikat segala pekerjaan setan roh jahat. Tidak berkuasa Engkau di dalam nama Yesus, tidak bisa menghalangi firman bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Kiranya Bapak Ibu menikmati pujian tadi. Kiranya saudara merasakan jamahan Tuhan ketika menaikkan pujian kepada Tuhan, dan Yesus menikmati pujian yang kita naikkan. Saudara kasih Tuhan, pagi ini saya akan berikan firman Tuhan kepada saudara dengan tema Allah yang datang menjumpai manusia, bukan manusia yang datang menjumpai Allah. Itu temanya, saudara kasih Tuhan. Saudaraku, kita tahu agama Kristen adalah agama yang sangat berbeda dengan agama lainnya di dunia. Karena Alkitab mengatakan Allah yang berinisiatif datang menjumpai manusia yang berdosa. Bukan manusia yang berdosa datang kepada Tuhan, tapi Tuhanlah yang berinisiatif datang menjumpai manusia tersebut. Karena apa? Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Di Alkitab, kita Kejadian pasal 3 ayat 89, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka melanggar titahnya Tuhan, mereka melanggar perintahnya Tuhan, dan itulah dosa yang terjadi di Taman Eden. Dan ketika Tuhan melihat itu, Dia datang ke Taman Eden. Saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 89. Dia datang menjumpai manusia yang diciptakannya. Kenapa dia datang? Karena dia mengasihi. Saudara kasih Tuhan, ketika dia datang, Alkitab berkata Adam dan Hawa mendengar langkahnya Tuhan. Alkitab mengatakannya, firman Allah mengatakannya, Adam dan Hawa manusia pada waktu manusia yang mendengar, mereka mendengar langkah-langkahnya Tuhan. Wah, ini satu hal yang begitu luar biasa. Allah kita mau datang ke dunia menjumpai manusia. Namun Adam, dia menghindar karena dia telah melanggar titahnya Tuhan. Dan Allah tetap memanggil dia, "Di manakah engkau, Adam?" Dan akhirnya Adam berkata, "Kami di sini, kami takut Tuhan." Saudara kasih Tuhan, ada orang berkata, masakan Allah yang Maha Suci menghinakan dirinya datang kepada manusia yang berdosa? Kalau seorang punya domba yang hilang, dia akan suruh hambanya, dia akan suruh anak buahnya, anak buahku, tolong cari dombaku yang hilang. Gak perlu majikannya turun mencari domba yang hilang, dia tinggal cukup utus ajudannya untuk mencari domba yang hilang. Tidak mungkin. Itu kata orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Allah pencipta langit dan bumi, Dia datang ke dunia menjumpai manusia. Percaya atau tidak, Alkitab mengatakannya. Dan saudara percaya firman Allah atau percaya kepada kata-kata manusia? Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, Efesus pasal 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati. Kamu dahulu sudah mati. Saudara kasih Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu orang yang mati. Mati apanya? Mati secara rohani. Itu maksud di sini. Kolose pasal 2:13 berkata, kamu juga dahulu mati karena dosa-dosamu. Jadi orang yang berdosa adalah orang yang mati di hadapan Tuhan. Orang yang gak percaya kepada Yesus Tuhan adalah orang yang mati di hadapan Tuhan. Dan orang yang mati tidak bisa berbuat apapun. Orang yang mati tidak bisa berbuat apapun. Saudara kasih Tuhan, Roma 3 berkata, tidak ada seorang pun yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun. Karena apa? Semua orang sudah mati karena dosa, karena tidak percaya kepada Allah. Jadi
Yesaya 53:6 berkata, kita sekaliannya tersesat dan kita mengambil jalan kita masing-masing. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Orang mati, baik mati rohani, maksudnya mati rohani, tidak bisa memilih untuk datang kepada Allah. Kenapa? Karena orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Orang mati tinggal menunggu waktunya saja dia dikuburkan. Dia tidak bisa memberontak, dia tidak bisa berkata-kata, dia hanya tinggal menunggu. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia orang mati. Orang yang karena dosanya dia orang mati. Hingga manusia itu membutuhkan seorang penebus yang bisa menebus dosanya supaya manusia itu hidup di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu manusia memerlukan seorang penebus. Dan menjadi seorang penebus tidak bisa sembarangan orang. Tidak bisa. Apa syarat untuk menjadi seorang penebus? Syarat yang pertama itu dia harus seorang manusia, karena untuk menebus manusia. Itu syarat pertama. Dan syarat kedua, dia harus seorang yang tidak berdosa, karena untuk menebus manusia yang berdosa. Sehingga dosa sekecil apapun tidak boleh ada. Tidak boleh ada, sekecil apapun dosanya. Karena di mata Tuhan dosa kecil sama dosa besar itu sama. Jangan kau bedakan itu, kawan. Dosa kecil sama dosa besar itu sama hukumannya, neraka tempatnya. Jadi jangan katakan dosa kecil tidak apa-apa, dosa besar jangan. Sama di mata Tuhan. Hingga menjadi seorang penebus, dia harus memiliki kedua kriteria itu. Dia harus seorang manusia, dan dia harus manusia yang tidak berdosa. Itu yang layak menebus. Dan kita bisa melihat siapa yang layak di dunia ini. Di bumi ini ada manusia, banyak manusia di dunia. Tapi adakah yang tanpa dosa di dunia ini? Syarat pertama terpenuhi, yaitu manusia. Tapi syarat kedua tidak terpenuhi. Di surga ada Allah tanpa dosa, tapi Allah bukan manusia. Hingga syarat kedua terpenuhi, tapi syarat pertama tidak terpenuhi. Saudara kasih Tuhan, apa solusi satu-satunya? Jadi solusi satu-satunya adalah Allah harus menjadi manusia. Katakan amin. Allah harus menjadi manusia. Dan jauh hari Tuhan Yesus Allah mengatakan dia akan menjadi penebus. Yesaya 63 dikatakan seperti itu. Yesaya 63:9. Dan segala kesesakan mereka, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Allah menjadi penebus. Tapi dia bukan manusia, dia harus menjadi manusia. Makanya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal, hingga barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, Allah menjadi manusia. Matius 20 berkata, Yesus menjadi tebusan bagi semua orang. Yesus itu menjadi tebusan bagi banyak orang, kata Matius 20:28. Jadi Yesaya 63 digenapi dalam pribadi Yesus. Saudara kasih Tuhan, Allah itu memiliki sifat yang tidak bisa berubah, kealahannya. Maka ketika Allah menjadi manusia, bukan berarti kealahannya berhenti, pensiun. Hingga ada orang berkata kalau Allah menjadi manusia, surga kosong dong. Ada orang berkata seperti itu. Ketika Allah datang ke dunia menjadi manusia, berarti surga kosong, tidak ada yang memerintah. Saudara kasih Tuhan, kealahannya tidak pensiun, tidak berhenti, sekalipun dia menjadi manusia. Makanya saudara kasih Tuhan, Yesus itu 100% Allah, namun dia juga 100% manusia. Kealahannya tetap berfungsi, saudara kasih Tuhan. Kealahan tetap berfungsi. Dan sebagai penebus, Yesus mengalami selayaknya apa yang dialami manusia, karena dia manusia 100%. Apa yang dialami manusia? Manusia lapar,
manusia haus, manusia tertidur, manusia letih, dan itu dialami oleh pribadi Yesus. Dan manusia dicobai, Yesus pun dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Dia tidak berbuat dosa. Jadi apa dialami manusia dialami oleh pribadi Yesus. Padahal Yesus itu Allah itu sendiri yang datang ke dunia. Saudara kasih Tuhan, mari kita renungkan bahwa setiap kita membutuhkan seorang penebus, dan penebus itu sudah diberikan kepada saya dan saudara. Itulah pribadi Yesus Kristus Tuhan. Dan kedatangannya pun ke dunia sesuai dengan hukum alam, yaitu lahir dari seorang rahim perempuan, rahim seorang wanita. Kedatangannya ke dunia juga sesuai dengan hukum alam. Tuhan tidak melanggar hukum alam. Dia datang ke dunia, lahir melalui seorang perempuan yang tanpa suami. Karena kita berkata Maria mengandung dari Allah, dari Roh Allah, Roh Kudus. Hingga dikatakan bahwa Yesus itu adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara kasih Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Betapa Allah itu mengasihi kita manusia. Saking kasihnya dia datang ke dunia. Saking kasihnya dia peduli kepada kita, dia datang ke dunia. Filipi 2 berkata, dia kosongkan tahtanya, dia kosongkan dirinya untuk datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Filipi 2, dia kosongkan dirinya, datang ke dalam dunia menjadi hamba sama dengan manusia, dan dia taat sampai mati, kata Filipi 2:8-nya. Dia taat sampai mati. Saudara kasih Tuhan, renungkanlah firman Tuhan ini agar kita diberkati Tuhan. Jadi kesimpulan firman Tuhan ini, saudara kasih Tuhan, mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes 1:12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Allah telah datang ke dunia menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Dan dia mati disalibkan, dan dia bangkit pada hari ketiga, dan 40 hari kemudian naik ke surga kembali kepada tahta yang semula, karena dia Allah. Apa yang kita lakukan? Injil Yohanes berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Kau sudah pahami ayat ini? Yohanes 1 ayat 1-nya, pada mulai dengan firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ayat 12-nya, tetapi semua orang menerima firman diberi kuasa menjadi anak Allah. Apa arti menerima firman? Artinya adalah kita harus menjadi pelaku firman. Ayat 14-nya, firman telah menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi menerima firman arti menerima Yesus. Apa arti menerima Yesus? Artinya kita harus tunduk kepada peraturannya Yesus. Kalau kita tidak mau melakukan firman-Nya, saudara kasih Tuhan, saudara belum anak Tuhan. Sebagaimana Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dan anak Allah lah yang layak masuk ke rumah bapaknya. Seorang anaklah yang patut masuk ke rumah bapaknya. Saya berikan contoh, anak saya ada satu, udah kelas 1 SMA. Dia nggak perlu masuk ke rumah saya minta permisi, Pak, aku permisi masuk rumahmu ya, nggak perlu. Tapi anak tetangga aku datang ke rumahku, dia ketuk, tulang. Itu hak saya kasih masuk atau tidak. Saya kasih masuk silakan, kalau tidak boleh masuk. Kalau dia masuk melanggar hukum. Arti kata dia mungkin mencuri rumah saya, kan gitu kan? Itu ilustrasinya. Demikian dengan anak Tuhan. Hanya anak Tuhanlah yang layak masuk ke rumah bapaknya. Hanya anak Tuhanlah yang layak masuk ke rumah Tuhan. Amin. Hanya anak Tuhan. Jadi kesimpulan, terima dia. Ketika kau menerimanya, genaplah 1 Yohanes 5 ayat 12 berkata, tetapi orang yang memiliki anak, dia memiliki hidup. Tetapi orang yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 12. Tegas dikatakan di sana. Tetapi orang yang memiliki anak, yang memiliki hidup. Anak di situ adalah Yesus, anak Allah. Tetapi orang yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya hidup apa? Hidup kekal dan hidup di neraka. Karena kita masih hidup membacanya. Artinya adalah hidup kekal, bicara di situ. Bukan hidup sekarang.
Maka Yohanes 10 ayat 10b berkata, aku datang untuk memberikan hidup. Hidup bagaimana? Hidup rohanimu, bukan soal hidup jasmani. Tuhan mau datang, itu nomor 2, masalah jasmani. Tapi hidup, aku datang memberikan hidup. Hidup berkelimpahan, arti apa? Hidup rohanimu. Karena orang yang hidup rohani yang bisa masuk surga. Kalau tidak, kau tidak bisa masuk surga. Demikianlah firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan membuka mata rohani kita, agar kita semakin mencintai Yesus, agar kita semakin mengasihi Dia. Dialah penyelamat kita. Bukalah hatimu, saudara kasih Tuhan. Lembutkanlah hatimu. Masuk ke kamarmu dan katakan kepada Yesus, aku terima kau. Masuklah dalam hidup. Katakan seperti itu. Maka Dia akan datang menghampirimu. Maka Dia akan memberkatimu. Haleluya. Kita akan puji kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan lagi, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh pujian, ku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau rela menghinakan dirimu datang ke dunia untuk kami manusia berdosa. Tuhan Yesus, kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami. Masuklah Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, berkatilah setiap umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Teguhkan dengan roh-Mu Tuhan, karena huruf mematikan, roh yang menghidupkannya. Teguhkan dengan roh-Mu Tuhan siapapun yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Jamah lawat Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus segenap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Apakah dia sedang bekerja, berjualan, sebagai karyawan, pegawai, sekolah, mahasiswa, Tuhan berkatilah Tuhan. Teguhkan dengan roh-Mu. Berikan kemenangan, berikan berkat yang berlimpahan bagi umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Tuhan, bila Engkau terus memberkati pelayanan ini Tuhan, miracle morning, nyatakan terus kuasa-Mu Tuhan. Melalui ibadah miracle morning, ada orang-orang disembuhkan, yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, kanker tumor disembuhkan, COVID-19 disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Bagimu segala hormat, puja dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.